Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Di video ini, kita akan membahas mengenai permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi. Teman-teman pernah berpikir nggak sih, kenapa harga buku sebesar X rupiah atau harga pulpen sebesar Y rupiah? Dan bagaimana sih harga itu bisa muncul? Nah, dalam video ini kita akan membahas konsep dasar mengenai permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, serta bagaimana permintaan dan penawaran menentukan harga keseimbangan di pasar. Permintaan dan penawaran merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi. Memahami konsep ini akan membantu kita dalam menganalisis berbagai fenomena ekonomi, seperti perubahan harga, kelangkaan barang, dan kebijakan pemerintah. Permintaan ini bisa timbul karena adanya keinginan atau kebutuhan yang disertai kesediaan seseorang dan kemampuan seseorang untuk membeli dan menghasilkan permintaan. Dalam hukum permintaan, terdapat hubungan negatif antara harga dan permintaan. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang tersebut yang mereka minta. Permintaan merujuk pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Keinginan saja tidak cukup. Konsumen juga harus memiliki kemampuan untuk membayar yang biasanya dibatasi oleh budget mereka. Dalam hukum permintaan, terdapat hubungan negatif antara harga dan permintaan. Ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung akan mengurangi jumlah barang tersebut yang mereka minta. Hal ini karena konsumen beralih ke barang substitusi yang lebih murah, atau mereka menunda pembelian sampai harga turun. Dalam hal ini, hukum permintaan berlaku dengan memperhatikan asas ceteris paribus, di mana asas tersebut menganggap semua faktor dianggap konstan ataupun tetap. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Sebelumnya, apa sih permintaan itu? Jadi, permintaan adalah keinginan dan kemampuan pembeli untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Untuk lebih gampangnya, bayangkan jika kamu ingin membeli baju baru. Semakin murah harga baju, maka semakin banyak jumlah baju yang ingin dibeli atau permintaan tinggi. Sebaliknya, semakin mahal harga baju, maka semakin sedikit jumlah baju yang ingin dibeli atau permintaan rendah. Nah, hubungan antara harga dan permintaan ini dapat digambarkan dalam kurva permintaan. Kurva permintaan umumnya cenderung ke bawah, menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin rendah permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dibahas tadi bahwa harga barang itu sendiri mempengaruhi permintaan. Yang kedua, harga barang lain. Permintaan suatu barang juga dapat dipengaruhi oleh harga barang lain. Contohnya, jika harga baju batik sedang turun, maka permintaan baju koko mungkin juga akan ikut turun karena konsumen mungkin beralih ke baju batik. Barang-barang seperti ini disebut barang substitusi. Sebaliknya, jika harga sepatu lebaran naik, maka permintaan baju koko mungkin justru naik karena keduanya merupakan barang komplementer. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan konsumen, semakin tinggi pula kemampuan mereka untuk membeli suatu barang atau jasa, sehingga permintaan pun cenderung meningkat. Yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Tren fashion dan gaya hidup juga dapat mempengaruhi permintaan. Jika baju koko model tertentu sedang tren, permintaan untuk baju koko tersebut akan meningkat. Yang kelima, ekspektasi konsumen. Jika konsumen berekspektasi bahwa harga beras akan naik di masa depan, mereka mungkin akan membeli lebih banyak beras sekarang, sehingga meningkatkan permintaan saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keseimbangan. Apa sih pengertian keseimbangan dalam ilmu ekonomi? Keseimbangan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan, atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Terdapat banyak hal dapat terjadi sebagai pengaruh terhadap munculnya keseimbangan pasar. Berikut adalah hal-hal yang berpotensi untuk mempengaruhi terjadinya suatu keseimbangan. Pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta.
seperti seorang penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Jika barang yang tersedia terlalu banyak dan permintaan semakin sedikit, maka tidak akan terjadi keseimbangan. Bahkan, akan berpengaruh pada besaran harga barang tersebut di pasaran. Maka dari itu, diperlukan strategi bisnis yang dapat menciptakan keseimbangan pasar, di mana barang yang tersedia sesuai dengan jumlah yang diminta atau diinginkan. Dan di kondisi ini diharapkan akan bertahan dalam suatu kondisi waktu tertentu, sehingga tidak akan ada lonjakan harga maupun penurunan harga. Yang kedua, persediaan barang sesuai dengan penawaran pembeli. Untuk mendapatkan kesepakatan harga, pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual. Pembeli pun akan membeli persediaan barang yang ada dari penjual sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak telah bersepakat dan menyetujui adanya kesepakatan harga yang telah ditentukan, maka harga tersebut adalah yang disebut dengan harga keseimbangan. Selain itu, persediaan barang yang tersedia akan tetap pada saat itu juga, sesuai dengan yang dibutuhkan pembeli dan persediaan barang yang tersedia pada penjual. Jika jumlah persediaan barang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan atau bahkan langka, maka pembeli akan kesulitan mendapatkan barang. Hal ini juga akan berpengaruh pada harga. Yang ketiga adalah keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan barang. Kebutuhan pembeli akan barang yang tersedia di pasar menjadikan penjual harus memastikan jumlah ketersediaan barang dagangan dan harus terus bersedia dalam periode tertentu, serta tidak menambahkan jumlah barang yang berlebihan. Maka, pada saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, maka hal ini yang disebut dengan keseimbangan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada besaran harga barang yang ada di pasaran. Harga barang akan mengikuti jumlah permintaan dari pembeli dan kesepakatan dari penjual. Dengan memperhatikan harga yang sama dan jumlah yang sama, maka keseimbangan pada pasar akan terjaga dengan baik. Faktor yang selanjutnya adalah adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Suatu penawaran akan disebut efektif bila produsen mampu menjual barang sesuai dengan jumlah yang ada. Produsen tidak akan menambah jumlah persediaan barang, sementara konsumen melakukan permintaan barang dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi, maka keseimbangan akan berlangsung terus-menerus. Kembali lagi, dampaknya akan terjadi pada harga pasar. Jika keseimbangan terjadi, maka tidak akan ada kenaikan atau penurunan harga. Semuanya akan stabil atau konstan seperti biasa. Nah, itu dia beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Selanjutnya, setelah kita memahami pengertian dan faktor dari permintaan, penawaran, dan jika keseimbangan, maka diharapkan pelaku bisnis akan lebih memiliki wawasan untuk mengelola suatu ruang usaha. Pengertian ini dibutuhkan agar tidak terjadi penumpukan barang berlebih yang berpotensi menurunkan nilai barang atau harga di pasaran, atau sebaliknya terjadi kelangkaan sehingga mengakibatkan besaran harga di pasaran akan meningkat. Ketidakseimbangan juga mengakibatkan perputaran ekonomi di suatu daerah tidak akan stabil. Demi merespon kondisi yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, maka diperlukan adanya kesepakatan jumlah penawaran dan permintaan, termasuk kesepakatan harga yang menjadi dasar penyesuaian daya beli masyarakat terhadap suatu barang. Nah, itu dia beberapa paparan materi tentang permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Memahami konsep permintaan dan penawaran, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah fundamental dalam ekonomi. Hal ini membantu dalam analisis pasar, pengambilan keputusan bisnis, dan perumusan kebijakan ekonomi yang efektif. Memahami konsep-konsep ini sangat penting bagi para pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah, untuk membuat keputusan yang efektif dalam pasar dan kebijakan ekonomi.